Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hana Sedatul Khairia. Saya Sinta Nur Hayati. Saya Tazkiratul Aulia Zahra. Saya Widya Aprilia Widodo. Saya Jaki Sakila. Kami dari kelompok brainstorming kelas 5D. Adapun topik permasalahan yang akan kita bahas yaitu identifikasi kasus perundungan yang terjadi pada siswa di sekolah. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kegiatan brainstorming berlangsung, rekan-rekan semua dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat masing-masing secara bergiliran dan tidak ada yang menyanggah pendapat masing-masing peserta diskusi. Baik, saya kira dapat dipahami. Langsung saja kita mulai ke kegiatan simulasinya. Yang akan dimulai oleh saya sendiri. Kehidupan manusia pada umumnya yang tidak lepas dari sebutan makhluk sosial. Beberapa anak mendapatkan kepopulerannya dengan menjadi anak yang rajin, baik, pintar, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Beberapa yang lain mendapatkan kepopuleran dengan cara melakukan kekerasan atau bullying. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mencatat kasus perundungan di satuan pendidikan periode Januari sampai September 2023 mencapai 23 kasus. Nah, kasus bullying bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah, namun juga di lingkungan keluarga. Bentuk bullying yang terjadi paling banyak yaitu dalam bentuk kekerasan verbal atau fisik pada anak lain yang terlihat lebih lemah. Nah, dalam kasus ini tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Mari kita bahas bersama-sama, dimulai dari saya terlebih dahulu. Pembahasan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kasus bullying di sekolah. Yaitu yang pertama, faktor kekeluargaan. Yaitu keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak. Pola asuh keluarga dapat mempengaruhi bagaimana anak berperilaku, berkomunikasi, dan memperlakukan orang lain. Terdapat dua pola asuh yang jika berlebihan akan memunculkan bibit bully bagi siswa. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter yang memberikan perilaku kasar pada anak. Yang kemudian yang kedua yaitu pola asuh permisif yang terlalu membebaskan anak untuk melakukan segala hal sehingga tidak ada larangan bagi anak. Nah, untuk mengatasi bullying pada faktor keluarga, ada beberapa langkah yang bisa diambil, seperti yang pertama yaitu membangun komunikasi yang terbuka di dalam keluarga, kemudian yang kedua yaitu memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga, serta tidak menyalahkan anggota keluarga yang menjadi korban bullying. Nah, dengan demikian, diharapkan anggota keluarga dapat menyikapi kondisi anak dengan baik, sebab seharusnya anak merasa aman dan tenang bila berada di tengah keluarga, serta dengan komunikasi yang baik, pengalaman dan dukungan yang kuat anggota keluarga yang mengalami bullying dapat merasa didukung dan memiliki lebih banyak sumber daya untuk menghadapi situasi tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sinta Nur Hayati. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, salah satu faktor yang mempengaruhi juga yaitu faktor media massa. Para pelaku bullying biasanya senang untuk menonton video atau sinetron yang mengandung perkelahian, bahkan ada juga yang menonton video-video atau sinetron. Selain itu, pelaku bullying juga biasanya senang memainkan video game yang berunsur perkelahian atau kekerasan. Semakin tinggi intensitas siswa dalam menyaksikan tayangan tersebut, maka akan berpengaruh pada potensi siswa untuk melakukan atau tunduk. Selain itu, siswa yang sudah kecanduan atau kekerasan berdampak pada sisi psikologis yang ingin menirukan adegan pada sebelumnya. Menghadapi kondisi tersebut, lakukan beberapa cara atau langkah untuk mengatasinya.
Yang pertama yaitu mengedukasi mengenai dampak negatif dari bullying online dan media sosial. Yang kedua, mendorong adopsi pola komunikasi positif dan santun di media sosial. Yang ketiga, mengajarkan pentingnya memiliki sikap kritis terhadap informasi yang diperoleh dari media sosial. Dan yang terakhir, mendukung pembentukan komunitas online yang peduli, positif, dan mempromosikan toleransi serta sikap saling menghormati di lingkungan media sosial atau daring. Dari berbagai dampak negatif tersebut, media sosial jika pemanfaatannya digunakan dengan baik, maka media sosial tersebut dapat memiliki kelebihan, seperti menjadi perantara atau penghubung antara satu manusia dengan manusia lainnya dengan cakupan yang sangat luas, yaitu seluruh dunia. Dapat menyebarkan informasi dalam waktu yang singkat kepada khalayak yang banyak secara serempak. Mungkin sekian pendapat dari saya. Selanjutnya kepada Widya dipersilakan. Baik, faktor sekolah. Sekolah yang tidak dapat membangun suasana psikologis yang sehat bagi seluruh anggota sekolah, kontribusi guru yang kurang maksimal dalam menangani permasalahan siswa, kurangnya perhatian guru pada siswa, ketidakjelasan peraturan sekolah, dan relasi antar siswa yang buruk, menandakan bahwa sekolah tersebut memiliki iklim sekolah yang negatif, sehingga sangat berpotensi terjadinya bullying. Untuk mengatasi bullying yang terjadi di lingkungan sekolah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti: satu, pihak sekolah memiliki kebijakan anti-bullying yang jelas dan secara konsisten. Dua, melakukan program pendidikan dan kesadaran tentang bullying kepada siswa, guru, dan staf sekolah. Tiga, perkuatan pengawas di area rawan terjadinya bullying. Dengan demikian, idealnya lingkungan sekolah dalam kondisi aman dan nyaman agar seluruh kegiatan di sekolah terlaksana dengan baik dan seharusnya seluruh warga bebas dari rasa takut, intimidasi, kekerasan seksual, dan perundungan sehingga tercipta suasana kondusif untuk belajar dan hubungan antar warga sekolahnya terjalin positif. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aulia. Baik, selanjutnya ada faktor teman sebaya. Ada hubungan yang erat antara pergaulan teman sebaya dengan perilaku, di mana jika seorang siswa ada lingkungan pertemanan yang dapat mempengaruhi sesama untuk melakukan penekanan akan berujung pada perlakuan bullying. Untuk mengatasi bullying yang terjadi di antara teman sebaya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Seperti yang pertama, berikan dukungan kepada teman yang menjadi korban bullying. Kedua, ada tingkatkan kesadaran akan pentingnya empati dan toleransi di antara teman-teman sebaya. Serta yang ketiga, berani untuk melangkah dan memberikan dukungan kepada korban atau melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau pihak wewenang yang relevan. Adapun kelebihan yang didapatkan jika pelaksanaan pergaulan di lingkungan yang sehat, seperti apabila dalam hidupnya individu bergaul dengan teman sebayanya, maka lebih siap menghadapi kehidupan yang akan datang, serta individu dapat mengembangkan rasa solidaritas antar kawan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Zakia Sakila. Baik, selanjutnya ada faktor individu. Siswa yang pendiam atau berkepribadian kurangnya rasa percaya diri, kemampuan penampilan, memiliki potensi untuk dibully teman-temannya di sekolah. Hal ini disebabkan anak-anak
anak yang pendiam memilih untuk menerima apa saja bentuk bullying yang diberikan pada mereka karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi bullying pada tingkat individu. Yang pertama, sadari bahwa tidak salah pada diri sendiri. Yang kedua, berbicaralah dengan orang dewasa seperti orang tua, guru, dan konselor sekolah. Yang ketiga, berkumpul dengan teman yang dapat dipercaya serta menjaga kesehatan mental dan emosional. Dengan demikian, sebagai seorang individu, kita bisa menjaga dan memiliki rasa percaya diri agar dapat berpikir positif dan tenang ketika menghadapi tantangan, mampu dan percaya bahwa dapat melewati tantangan tersebut. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta diskusi yang telah menyampaikan masing-masing pendapatnya mengenai topik permasalahan yang telah ditentukan. Baik, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh notulen, yaitu Sinta Nurhayati. Dan dapat kami persilakan. Berdasarkan kegiatan brainstorming atau curah pendapat tadi mengenai faktor penyebab bullying di sekolah, dan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau pendorong terjadinya kasus bullying di sekolah. Dimulai yang pertama ada faktor keluarga yang telah dijelaskan tadi oleh Hana. Faktor kedua yaitu faktor media sosial atau media massa, dan faktor sekolah. Yang keempat ada faktor teman sebaya, dan yang terakhir ada faktor individu sesuai yang telah dipaparkan teman-teman tadi. Baik, demikian brainstorming dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.